Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tinka Analia Stefani, NIM 2023380114 dari Prodi Biologi Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Unpad. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata itu apa sih? Mari kita simak video selanjutnya. Pengertian diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketetapan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Adapun fungsi diksi atau pilihan kata, yaitu 1. Melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. 2. Membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat. 3. Mewujudkan komunikasi yang berterima. 4. Mencegah kesalahpahaman. 5. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Berikut contoh kata diksi. A. Tangan kanan. B. Sapi perah. Contoh penggunaan diksi dalam kalimat. A. Randy sudah menjadi tangan kanan Andin selama 5 tahun. Tangan kanan adalah diksi yang memiliki arti sebagai orang kepercayaan. B. Rudy memilih mengurus usaha sapi perah milik ayahnya setelah lulus SMA. Sapi memiliki makna yang murni dalam kalimat ini, yakni sapi yang memang diternakan dan perah susunya. Makna denotatif dan konotatif. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna denotatif adalah berkaitan dengan denotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok yang didasarkan atas pertunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Fungsi kalimat denotatif adalah agar pembaca bisa memahami pesan tanpa keraguan. Makna konotatif adalah tentang kata, mempunyai makna, tautan atau mengandung konotasi. Sementara konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Fungsi kalimat konotatif. 1. Untuk memperoleh sebuah aturan. 2. Untuk memperoleh sebuah tuturan. Dan 3. Untuk menunjukkan rasa tidak suka kepada orang lain. Contoh-contoh kalimat denotatif dan kalimat konotatif. Contoh kalimat denotatif yaitu jerapah memiliki leher yang panjang, lebih panjang dari leher hewan rata-rata. Yang kedua, ular dan kadal adalah jenis hewan reptil berdarah dingin. Contoh kalimat konotatif. Yang pertama, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur bermakna meninggal dunia. Yang kedua, karena besar kepala, Reno dijauhi teman-temannya. Besar kepala bermakna sombong.
Selanjutnya yaitu pembentukan kata. Kata baku dan kata tidak baku. Untuk digunakan dalam kalimat atau peraturan tertentu, maka setiap bentuk dasar, terutama dalam bahasa fleksi dan aglutinasi, harus dibentuk dahulu menjadi sebuah gramatikal, baik melalui proses afiksasi, proses reduplikasi, maupun proses komposisi. Berikut ini beberapa proses pembentukan kata. Yang pertama, gramatikalisasi. Yang kedua, afiks atau imbuhan, prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, konfiks, dan kombinasi afiks. Yang ketiga, prefiks awalan. Yang keempat, reduplikasi. Yang kelima, konservasi dan modifikasi internal. Dan yang terakhir, pemendekan. Pengertian kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal. Sedangkan kata tidak baku adalah kosakata yang ejaannya dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI. Biasanya komunikasi kosakata tidak baku berasal dari bahasa daerah atau dari kata baku dengan pelafalan yang tidak sesuai. Kata tidak baku lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak dalam konteks formal. Berikut adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Abjad. Abjad adalah kata baku dan kata tidak bakunya adalah abjad menggunakan T di belakang. Yang kedua, advokat menjadi advokat. Yang ketiga, aktif menjadi aktif, apotek menjadi apotik, atlet menjadi atlet, atmosfer menjadi atmosfer, aktivitas menjadi aktivitas menggunakan F, besok menjadi esok, cedera menjadi cedera, dan cabai kata bakunya adalah cabai. Sekian dan terima kasih penjelasan materi diksi atau pilihan kata dari saya. Sekian, terima kasih.